buat mengurus atau menolong agama Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti biasanya kita akan mulai dengan Asmaul Husna. Kemudian sambil menunggu Habib datang, nanti kita akan mulai hanca ya Bu Ida ya, dengan divisi tahsin kita. Ibu Ida akan memimpin Asmaul Husna dan insya Allah dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Hanca kita ya, mulai hanca lagi baru sambil menunggu Habib datang. Bismillah.
sudah alhamdulillah sudah dilakukan kita akan segera menyimak ilmu dari beliau. Untuk sebelumnya kepada jamaah yang mungkin masih di luar bisa menempati tempat duduk yang di depan, tetap berjarak ya teteh Ibu Soleha, masih ada space di depan. Yang di belakang bisa maju Ibu punten. Alhamdulillah, tapi di tengah kondisi ini bukan dalam artian kita kasarnya nekat untuk menjalankan ini, tapi karena ini sudah lama sekali ya, teteh bunda sekalian, ada 3 bulan ya kita tidak tatap muka, tidak silaturahmi, tidak saling menyapa untuk bertatap muka begini, dan akhirnya kita putuskan untuk ini adalah awal dari kita kajian tatap muka. Insya Allah nanti mungkin Habib akan menjelaskan mulianya kita menuntut ilmu gitu ya teteh bunda sekalian. Untuk mempersingkat waktu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semalam mendapat SMS dari Kementerian Kesehatan, katanya peraturan baru dari pemerintah mulai dari tanggal 27 Juli sampai tanggal 9, kalau keluar tak pakai masker kena denda 100.000 atau 150.000. Tapi boleh nggak pakai masker dalam keadaan tertentu, salah satunya ketika sedang berpidato kan, maka boleh nggak pakai masker, maka kita lepas saja, nggak susah banget. Sama ketika lagi makan, iya, lagi makan masuk sulit itu ya pakai masker, makan minum katanya, lagi minum, ada beberapa peraturan yang dikasih tahu, boleh katanya tidak menggunakan masker. Pengecualian jika sedang pidato, sedang makan, sedang olga. Apa tuh olga? Olga itu olahraga. Kirain Allah alhamdulillah luaskan kumpulan beliau ya. Olga. Kardio tinggi, olga jogging untuk perkuat jantung atau paru-paru. Terus sedang sesi foto sesaat. Dibolehkan ya untuk tidak menggunakan masker. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bijahi nabi wa alihi. Dusturukum ya ahlal darab, dusturukum ya ahlal tawbah, dusturukum ya ahlal hilli wal uqad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika al-jari wajma'na bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'd. Yang pertama-tama ingin mengingatkan kepada pribadi dan kepada setiap yang mendengarkan kajian pagi hari di tempat yang penuh mulia ini, andai kata kita mendengar nama Nabi Muhammad, maka jangan biarkan lidah kita untuk tidak menjawabnya. Walaupun cuma menjawabnya kita saja yang mendengar, cukup telinga kita saja yang mendengar sudah cukup, nggak harus didengar oleh semua orang. Tapi hati-hati, kata Nabi SAW, orang yang mendengar namaku tapi tidak membalas salawat kepadaku, maka pertama dia dikategorikan orang yang pelit. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, kata Nabi. Orang yang pelit itu ketika mendengar namaku disebutkan, dia tidak mau menjawab salawat kepadaku. Allahumma salli wa
wa sallim wa barik, atau Allahumma shalli wa sallim alaihi, cukup, atau sallallahu ala Muhammad, cukup kita jawab seperti itu. Kenapa? Karena takutnya yang kedua. Yang kedua ini diriwayatkan dari riwayat Sayyidah Aisyah di dalam riwayat Tirmizi atau Tabarani. Sayyidah Aisyah menceritakan beliau sedang menjahit bajunya. Tiba-tiba ketika sedang menjahit baju yang diterangi oleh lampu obor, pada saat itu tidak ada listrik, tiba-tiba jarumnya jatuh. Ketika jarumnya jatuh berbarengan dengan angin yang kencang membuat obor tersebut mati, sehingga gelap. Kamar Sayyidah Aisyah tadi tidak kelihatan, dan beliau meraba-raba bawah daripada tempat tidur beliau tadi, takutnya nanti Rasulullah masuk keinjek jarum tadi. Maka beliau berusaha mencari-cari jarum tadi di dalam kegelapan. Ketika sedang sibuk mencari jarum tersebut, tiba-tiba kamarnya menjadi terang benderang. Kamarnya sangat terang sekali, saking terangnya beliau tidak harus susah-susah meraba, langsung kelihatan jarum, saking terangnya. Setelah beliau cari tahu dari mana sumber terang tersebut, ternyata masuklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari cahaya baginda Nabi besar Muhammad. Ruangan kamar tadi menjadi sangat cahaya. Khuliqa min nur, Nabi Muhammad tercipta dari cahaya kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Tatkala Sayyidah Aisyah melihat cahaya tersebut, Sayyidah Aisyah mengatakan, "Ma ajmala wajhaka ya Rasulullah." Alangkah indahnya wajahmu wahai Rasulullah, dan sangat indah sekali cahayamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan apa? Wailun liman la yarani. Celaka orang-orang yang tidak bisa melihat wajahku, kata Rasulullah di hari kiamat. Wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Celakalah orang-orang yang tidak akan melihat wajahku kelak di hari kiamat. Sayyidah Aisyah kebingungan dan segera mencari tahu, jangan sampai beliau terkategorikan tidak bisa melihat wajah Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, setelah ditanya oleh Sayyidah Aisyah, siapa yang tidak akan bisa melihatku di hari kiamat ya Rasulullah? Kata Rasulullah, mereka yang tidak bisa melihatku di hari kiamat adalah alladzi idza dzukira indahu lam yusalli alaiha. Mereka yang ketika mendengar namaku tidak menjawab salam kepadaku, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam pembukaan majelis ini sangat dianjurkan sekali setelah tadi kita membaca dengan bismillah alhamdulillah untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan pelajaran pertama yang kita dapat pada pagi hari ini tentang pentingnya kalau dengar nama Nabi Muhammad dijawab. Walaupun gak harus didengar oleh orang lain, cukup telinga kita saja yang mendengar, tapi minimal jangan sampai diam, jangan sampai mulut kita terkunci. Ya, cukup kita senantiasa menjawab. Cukup telinga kita saja yang mendengar, sudah gak apa-apa, tapi jangan sampai diam, karena takutnya nanti kita terkategorikan orang yang pelit. Terima kasih. Takutnya nanti senantiasa dikategorikan orang yang pelit, atau senantiasa nanti takutnya tidak bisa melihat keindahan wajah baginda Nabi besar Muhammad. Kalau bisa dapat lihat wajah Rasulullah di hari kiamat, siapa yang akan memberi syafaat? Allahumma shalli wa sallim wa barik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada pagi hari ini untuk senantiasa menyambut atau senantiasa mengetahui keutamaan daripada apa yang Allah jadikan Nabi Muhammad diutus karenanya. Nabi Muhammad diutus semata-mata, kata Nabi Muhammad, innama bu'itsu mu'allima. Aku diutus untuk senantiasa mengajarkan ilmu. Kata Nabi besar Muhammad, Habib, dalam hadis yang lain kami dengarnya innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ini hadis tidak bertentangan, tapi sama artinya. Karena tidak akan ada orang yang memiliki akhlak yang sempurna kalau tidak ada ilmunya. Maka akhlak pun harus pakai ilmu. Maka kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendapatkan atau mempelajari keutamaan menuntut ilmu, dan kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan oleh Allah masih dalam sehat melihat, masih dalam sehat mendengar, masih dalam sehat bergerak, masih dalam kondisi kita sehat berbicara. Maka tidak ada yang wajib kita katakan pada pagi hari ini melainkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena barang siapa yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin
dari lubuk hatinya yang paling dalam, maka dia telah betul-betul bersyukur kepada Allah secara lisan. Jadi itu baru syukur secara lisan. Kalau syukur secara semuanya, secara iman, secara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kita manfaatkan setiap pemberian nikmat dari Allah, kita keluarkan nikmat tersebut untuk semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, mata kita sekarang bangun tidur, alhamdulillah sehat melihat. Bagaimana cara kita biar bersyukur? Gunakan pertama kali matamu untuk melihat sejadah sholat malam. Bukan bangun tidur, maaf melihatnya malah WhatsApp. Oke, kalau WhatsAppnya masih membalas chatnya orang tua, masih bagus ibadah. Kalau yang dibahasnya si DE, si cowok bukan muridnya, ngasih tahu, jangan bangunkan. Hati-hati ya. Jangan sampai di mata, apalagi ketika bangun tidur melihat foto-foto yang bukan mahram masuk. Bangun tidur dipakai, itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu. Dan takutnya kalau kita tidak bersyukur, walakin syakartum la azidannakum walakin kafartum inna adzabi lasyadid. Apa adab Allah di dunia bagi orang-orang yang tidak bersyukur sebelum di akhirat? Kata ulama dikatakan, idza kunta fi ni'matin far'ah fa innal ma'asi tuzilu ni'am. Nikmatnya akan dicabut oleh Allah. Umur 60, 70, maaf. Kadang masih harusnya matanya sehat, udah nggak sehat lagi. Dicabut oleh Allah Subhanahu. Ini bukan keseluruhan ya, bukan berarti kita melihat ada orang pakai kacamata, oh banyak maksiat. Mana? Ini buat kita nasihatnya, ingat. Nasihat seperti ini untuk kita, bukan untuk orang lain. Karena diceritakan pengarang salah satu kitab yang terkenal di Indonesia ini, hampir seluruh pondok pesantren menggunakan kitabnya, namanya Takrib. Kitab fikih Takrib. Ini pengarang kitab fikih ini umurnya dalam riwayat 160 tahun. Tapi umur 160 tahun membuat para dokter-dokter pada zamannya kebingungan karena dia punya mata nggak ada yang rusak, masih sehat seger, bahkan nggak pakai kacamata. Luar biasa kan? Setelah ditanya kenapa, beliau bilang, semenjak aku dididik oleh orang tuaku mengajarkan bagaimana kita senantiasa memandang yang baik-baik saja. Bagaimana cara memandang yang baik itu? Ya, tidak memandang perkara yang haram. Lalu perkara yang haram itu apa? Banyak perkara yang haram, bukan hanya menonton hal-hal yang haram di dalam handphone, bukan hanya itu saja perkara yang haram, termasuk memandang yang haram ketika kita pulang ke rumah, memandang orang tua dengan pandangan merendahkan, itu adalah perkara yang haram. Memandang orang tua, datang pulang ke rumah, melihat orang tua atau melihat sepupu, melihat saudara, melihat anak, melihat mereka lagi nonton TV, kita habis ngaji itu. Pulang ke rumah, sampai di rumah melihat dengan pandangan merendahkan. Kasih mama ngaji sih. Pandang meremehkan, aibul haram. Hilang tuh pahala ngajinya. Jangan pernah sekali-kali memandang kedua orang tua dengan pandangan merendahkan. Begitu pula kata Nabi Muhammad, jangan sekali-kali memandang orang muslim dengan pandangan merendahkan. Nggak boleh. Tentang dia nggak ngaji, dia mungkin senantiasa masih dalam kondisi bermaksiat kepada Allah, kita pandang rendah mereka, nggak boleh. Yang kita benci itu adalah kemaksiatannya, bukan zat orang yang melakukan kemaksiatannya. Beda kan? Kalau kita senantiasa memandang kemaksiatannya, maka kita hanya akan melihat keburukan maksiatnya, bukan zat orang yang melakukan kemaksiatan. Kalau kita lihat ada orang yang mabok, maka kita akan mencaci maki maboknya. Mabok itu nggak baik, mabok itu menghancurkan tubuh, mabok itu senantiasa diharamkan oleh Allah. Kalau kita benci maboknya, tapi kalau kita benci orangnya, harus hidup, ente, wah, apa itu? Nggak boleh. Itu dilarang dalam syariat Islam. Jadi bagaimana caranya kita senantiasa bisa bersyukur kepada Allah? Maka gunakan setiap anggota tubuh kita yang diberikan kenikmatan oleh Allah untuk kita melihat hal-hal yang baik. Lihat Al-Quran, melihat kitab-kitab, memandang orang dengan pandangan memuliakan, bukan mengagungkan saja tapi memuliakan. Kita memandang merasa, oh orang itu lebih mulia daripada saya, orang itu lebih pintar daripada saya. Kita memandang merasa diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala paling rendah. Ini memang untuk bicara dalam hati kita aja. Toh juga di live streaming ya, oh orang paling gila. Toh sampai di live streaming taruh status gitu ya, nggak harus juga. Jadi bagaimana caranya pagi hari ini kita alhamdulillah dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, kita punya mata, kita punya anggota tubuh pada pagi hari ini. Allah inginkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu, dan ini karunia daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa pulang dari majelis ini, kita kontinukan rasa syukur kita tadi ke rumah kita masing-masing. Dengan kita senantiasa pulang ke rumah, memandang Al-Quran, banyak melihat orang lain dengan pandangan
memuliakan mereka, bukan merendahkan mereka. Betul. Sebab kalau kita nggak lihat Quran bahaya sekali. Kalau kita sekarang bertanya kepada diri kita sendiri, berapa menit yang lalu WhatsApp kita buka, berapa menit yang lalu kita punya Instagram kita buka, kita punya YouTube kita buka, tapi berapa menit yang lalu Al-Quran kita buka? Nggak ada. Sebulan yang lalu kan. Alhamdulillah, gara-gara majelis ini, alhamdulillah kita diajarkan pertama kali datang melihat Al-Quran, surat Al-Baqarah. Masya Allah, ayat pertama sampai berapa tuh tadi? Sampai 10. Masya Allah, karunia daripada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah satu imam mengatakan duduknya di dalam majelis ilmu, walaupun nggak paham, walaupun nggak ngerti apa yang disampaikan, tapi dia mendapatkan 7 keutamaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya anggota tubuhnya dia minimal pada saat dia duduk dalam majelis dia tidak pakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun nggak paham hadir di majelisnya, nggak tahu apa yang disampaikan, nggak ngerti apa yang disampaikan, tapi dia mendapatkan 7 keutamaan daripada Allah Subhanahu. Salah satunya dia tidak bermaksiat pada jam tersebut sehingga jam itu bisa dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jam tersebut akan diridhai oleh Allah dan kita masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu. Jadi nggak pernah rugi orang hadir di dalam majelis ilmu itu. Nggak pernah rugi, dia paham nggak paham, walaupun cuma duduk, dia akan mendapatkan 7 keutamaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita curahkan, kita hadiahkan kepada junjungan alam Sayyidana wa Habibana wa Syafi'ana wa Qurrati a'yunina Sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda, man yuridillahu bihi khair yufaqihu fid din. Man, barang siapa, kalimatnya pakai man ini di dalam ilmu lughah bahasa Arab artinya umum. Kalau ada kalimat man yurid yang disambungkan kepada fi'il mudhari, maka artinya umum. Maksudnya umum ini siapapun dia, mau dia orang fakir, mau dia orang miskin, mau dia orang kaya, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau dia kecil, mau dia besar, siapapun dia, orang-orang yang Allah menginginkan kebaikan kepadanya, ternyata ukurannya orang tersebut akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahami agamanya. Jadi orang tersebut diinginkan kebaikan oleh Allah. Sekarang kalau saya sang pemateri dipandang baik misalkan oleh DKM masjid, maaf, mungkin pandangan baik DKM hanya di pandangan beliau saja, belum tentu di menurut para hadirat wal hadirin saya baik, belum tentu, karena nggak tahu siapa DKM ini kan. Tanya-tanya dulu. Kalau dipandang baik menurut DKM, tapi kalau yang memandang baiknya Allah, bebatuan, pepohonan, tumbuhan, manusia, binatang, malaikat, jin, semua kenal Allah, maka kita akan dipandang baik oleh mereka. Maksudnya kalau sudah dipandang baik oleh Allah apa? Seluruh makhluk-makhluk Allah, termasuk binatang-binatang, termaksud kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikan-ikan yang ada di lautan, semuanya memintakan ampun untuk kita. Semuanya memintakan ampun kepada orang-orang yang telah dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini luar biasa. Jadi parameter ukuran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hikmah, nanti orang ini dikategorikan memiliki kekayaan, nanti Allah menginginkan kebaikan, belum tentu. Kalau kita melihat ada orang banyak uangnya, rumahnya mewah, mobilnya mewah, motornya mewah, handphonenya mewah, maaf, belum tentu itu ukuran Allah menginginkan kebaikan kepada si fulan tadi, kepada hamba. Atau sebaliknya, ada orang yang miskin, makan sehari mungkin sekali, itu pun ngambil dari tong sampah dan sebagainya, maaf, belum tentu itu tanda Allah benci kepada orang tadi, belum tentu. Tapi yang menjadi parameter ukuran Allah memandang kebaikan bagi seorang hamba melalui sabda Nabi Muhammad, yang mana sabda Nabi Muhammad tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya kecuali wahyu daripada Allah. Ukurannya orang tersebut dipermudah langkah kakinya untuk memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita menghadiri majlis seperti ini, insya Allah kita termasuk orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan kita terkategorikan orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang keutamaan menuntut ilmu, Al-Fayyad ingin menjelaskan dulu bahwasanya ilmu ini adalah suatu hal yang sangat mulia, yang dia andai kata berwujud, maka ilmu ini terangnya lebih terang daripada matahari dan bulan. Kalau ilmu punya wujud, kalau ilmu itu punya bentuk, maka bentuknya lebih bersinar daripada bulan dan bintang.
Dan tidaklah orang yang memiliki ilmu kecuali dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Bahkan kalau kita perhatikan Al-Qur'an, kita tilawahin Al-Qur'an, kita tadabburi Al-Qur'an, Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam itu menjadi hamba Allah yang mulia dan dimuliakan oleh malaikat-malaikat Allah. Ternyata faktor utamanya bukan hanya sekedar beliau ini manusia yang sebelumnya terbuat dari cahaya, atau syaitan terbuat dari api, atau iblis terbuat daripada api. Bukan karena efek perbuatan, bukan. Tapi ternyata gara-gara Nabi Allah Adam diberikan oleh Allah ini, maka dia menjadi lebih mulia dari yang lain. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Gara-gara Nabi Allah Adam Allah berikan ilmu, maka malaikat Allah diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena memiliki ilmu. Begitu pula kalau kita baca di dalam surat Al-Alaq, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia termulia dan penutup para nabi dan senantiasa menjadi agung di sisi Allah selain karena zatnya. Ada faktor lain yang membuat Nabi Muhammad mulia. Apa? 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nabi Muhammad diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min Iqra wa rabbukal akram. Di sini ulama tafsir mengatakan Iqra wa rabbukal akram artinya bacalah, pahamilah apa yang ada di dalam Al-Quran, maka kemuliaan dari Tuhanmu akan datang kepadamu. Artinya orang yang tidak pernah membaca tidak akan mendapatkan kemuliaan daripada Allah. Malam yagra lam yurga. Orang yang tidak senantiasa pernah membaca, tidak mau pernah mencari ilmu, maka dia tidak akan pernah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu. Tapi siapa yang mau belajar, siapa yang mau senantiasa menuntut ilmu, dia akan mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu. Dan ayat kelima itu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad ditutup dengan ayat 'Allamal insan ma lam ya'lam. 'Allamal insan. Allah yang mengajarkan insan manusia malam ya apa yang mereka tidak ketahui, sehingga Nabi Muhammad menjadi makhluk yang termulia karena Allah mengajarkan ilmu yang namanya ilmu di langit dan ilmu di bumi dan ilmu lauhul mahfuz, semuanya diajarkan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Masya Allah, Nabi Muhammad itu tingginya luar biasa. Kenapa? Karena langsung ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Isra wa Mi'raj, langsung senantiasa melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking sudah melihat Allah dan ilmunya sangat tinggi, jangankan Nabi Muhammadnya, sendalnya lebih makhluk, lebih mulia dari semua orang yang ada di makhluk ini, di muka bumi ini. Kenapa? Karena sendalnya Nabi Muhammad bisa naik ke atas arasnya Allah, bahkan Sidratul Muntaha wa mafawq, di atas Sidratul Muntaha sendalnya Nabi Muhammad. Tapi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ketika Nabi Allah Musa ingin bertemu dengan Allah di Turi Sina, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Ya Musa ikhlaq na'laik, lepas sendalmu. Padahal itu masih di dunia. Nabi Musa Allah perintahkan untuk melepas sendalnya, tapi Nabi Muhammad lam yu'mar bi ikhlaqi 'alaih. Nabi Muhammad tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk melepas sendalnya. Maka dari itu sering kita melihat logo-logo bentuk sendal Rasulullah karena mulianya di mata Allah Subhanahu. Bukan berarti kita menuhankan Nabi Muhammad, bukan berarti kita senantiasa mengagungkan Nabi Muhammad, la wallah. Tapi kita hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala karena Allah memuliakan sendal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa barakatuh. Kenapa? Sekali lagi karena ilmu yang dimiliki oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa barakatuh. Lalu Habib, bagaimana kami yang sudah tua untuk menuntut ilmu ini seperti apa? Jangan sedih. Karena di dalam riwayat hadis dinyatakan ada seseorang tua datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Habib lupa. Goswarah namanya kalau nggak salah, Goswarah. Ini orang tua yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ajarkan sesuatu kepadaku yang akan bermanfaat di dalam sisa hidupku. Ajarkan kepadaku ya Rasulullah. Aku ingin mendapatkan sebuah ajaran darimu atau amalan darimu yang kalau aku mengerjakannya akan membuat manfaat bagiku di dunia dan di akhirat. Karena umurku sudah tua ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, ya gue isyarah, kata Rasulullah, sesungguhnya tumbuhan dan binatang-binatang di laut atau ikan-ikan di laut dan segala binatang-binatang semuanya mereka berlomba-lomba memintakan ampun untukmu kalau engkau mau menuntut ilmu. Hadirnya engkau di dalam majelis ilmu akan menyebabkan seluruh orang-orang makhluk di muka bumi ini mengampunkan doa, memintakan ampunan untuk dirimu. Jadi jangan sampai merasa karena udah tua gak harus hadir majelis, malu, jangan. Hadir aja majelis ilmu. Karena kalau kita senantiasa menghadiri majelis ilmu, walaupun umur kita yang sudah
tetap akan dimintakan ampunan oleh malaikat-malaikat Allah, oleh ikan-ikan yang ada di laut dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu. Kenapa? Karena dengan adanya orang yang menuntut ilmu akan sejahteralah yang namanya alam. Ketika ditanya salah seorang ulama, kenapa ikan memintakan ampunan bagi para penuntut ilmu atau bagi sang pengajar penuntut ilmu, bagi para guru-guru atau bagi para penuntut ilmu? Kenapa ikan-ikan senantiasa memintakan ampun kepada Allah? Karena ikan ini berkata, karena dengan adanya orang alim, dengan adanya orang yang memiliki ilmu, maka akan membuat alam sejahtera. Karena mereka yang mengajarkan cara menyembelih yang benar, mereka yang mengajarkan bagaimana cara senantiasa berternak yang baik, mereka yang mengajarkan bagaimana cara memberikan haknya para binatang dan lain sebagainya, maka sejahteralah alam karena efek orang yang memiliki ilmu. Setelah gue sama pulang, datang lagi sahabat muda kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Sofwan. Datang kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad lagi dalam masjid dalam keadaan Rasulullah sedang nyender di dalam sebuah mikhdah. Mikhdah ini kalau orang kita apa? Bantal kecil berwarna kemerah-merah. Rasulullah lagi nyender di dalam masjid. Datang ke Sofwan. Ketika Sofwan datang mengatakan, ya Rasulullah, jituka talibul ilm. Ya Rasulullah, aku datang menuntut ilmu kepadamu. Maka Rasulullah langsung berdiri tegap dan mengatakan, marhaban bi talibil ilm. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Dan Nabi Muhammad menulis di dalam bukunya, di dalam catatannya memerintahkan Sofwan untuk menulisnya, kata Rasulullah, wa innal malaika la tada'a ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yasna. Malaikat-malaikat Allah akan membentangkan sayapnya, membuat para penuntut ilmu berjalan di atas sayapnya malaikat sebagai tanda keridhaan malaikat kepada para penuntut ilmu. Masya Allah. Lalu apa arti ridhonya malaikat kepada kita? Malaikat itu kalau sudah ridho dua. Imam malaikat tadi akan senantiasa memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atau akan mengabulkan segala permintaan kita. Dia mengaminkan permintaan kita. Jadi kalau kita lagi butuh sesuatu, yang mengaminkannya malaikat. Oh, ya, kita bayangkan kalau di tengah masjid kita ini Sofiatul Muna ada seorang anak muda, rajin sholat, rajin baca Quran, dia senantiasa ibadahnya khusyuk, bahkan hafid, bahkan luar biasa dia akhlaknya mulia. Tiba-tiba keluar dari masjid ketemu sama kita, dia mengangkat tangannya, ya Allah kabulkan hajat ibu ini. Kira-kira kita senang nggak? Bahagia nggak? Yakin nggak kita dia doanya dikabul Allah? Yakin. Ngomong malaikat Allah kalau dia mengangkat tangan yang memintakan ampun untuk para penuntut ilmu dan mengaminkan segala doa-doa para penuntut ilmu, otomatis akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Karena malaikat tidak senantiasa makan dan minum setelah kerjaan setiap detik taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk. Jadi derajat penuntut ilmu ini sangat luar biasa sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saking hebatnya kedudukan ilmu tadi, yang tadi Habib katakan bisa mensejahterakan alam, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwasanya Allah dan para malaikat-malaikatnya, setelah nama Allah yang Maha Agung, kemudian nama malaikat, orang ketiga ini pasti bukan orang biasa saja. Karena disandarkan dengan Allah, disandarkan kedudukannya setelah malaikat. Kemudian siapa yang ketiga ini? Orang-orang yang diberikan ilmu atau menuntut ilmu. Mereka lah orang-orang yang akan menegakkan keadilan di kaum ini. Masya Allah. Kedudukannya ketiga mulia sekali. Pak Presiden, wakil, satu lagi apa? Sekretaris misalnya. Otomatis sekretaris ini akan menjadi mulia karena bersandar dengan presiden. Padahal presiden mungkin kekuasaannya dalam satu negara saja. Bagaimana dengan Allah, langit dan bumi miliknya? Disandarkan nama para penuntut ilmu ketiga setelah nama Allah dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu. Maka ini keagungan yang sangat luar biasa sekali dan tidak bisa dibeli dengan dunia seisi. Bisa. Maka dari itu beruntung ibu-ibu berkat wasilah majlis Darul Ilmi Darul Ilmi menjadi wasilah untuk kita senantiasa bisa mendapatkan kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hebatnya lagi, para penuntut ilmu yang sudah mendapatkan derajat yang ketiga setelah Allah dan malaikat, mereka akan diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tinggi. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul
utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ini, maaf, iman itu kata Nabi Muhammad terbagi menjadi 70 bagian. Iman itu sendiri terbagi menjadi 70 bagian. Paling puncaknya adalah sabar, tapi paling rendahnya iman itu membersihkan kotoran yang ada di jalan. Kita bersihkan itu dikategorikan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman yang sesungguhnya adalah bagaimana dia menjadi seorang yang memiliki solidaritas yang tinggi sesama makhluk, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Derajat orang yang iman ini sangat tinggi di mata Allah, tapi ada yang akan mengungguli orang-orang yang beriman. Siapa itu ya Allah? Walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang memiliki ilmu akan lebih diangkat derajat daripada orang-orang yang beriman yang memiliki 70 iman. Macam-macam iman itu ada 70. Nah, ini dia lebih tinggi lagi kalau dia memiliki derajat ini. Kata Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan yang dimaksud dengan derajat itu dia akan dibedakan dari orang-orang yang beriman sejauh 700 derajat. 700.000 dalam satu bumi atin, 700 derajat jauhnya. Antara orang yang beriman dengan orang yang menuntut ilmu nanti di akhirat Allah jauhnya 700 derajat. Satu derajatnya antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak, dengan orang yang beriman, satu derajatnya itu perjalanan 1050 tahun. 150 tahun. Mi'atu wa khamsina 'am. 150 tahun perjalanannya. Satu derajat. Bayangkan. Masya Allah. Kata Abdullah bin Ab, kali ini aja 150 dikali 700 berapa? Nah, ini biasa hitung alisan. Nah, 700 dikali 150 berapa? Dalam riwayat alaf 1000 tahun perjalanan. Kalau 150 aja misalnya. Berapa pada 700 dikali 150? Berapa? 700 dikali mana nih? Hah? 105.000. 700 dikali 150 105.000 perjalanan, 105.000 tahun perjalanan jauhnya dengan orang-orang yang bagi orang-orang yang menuntut ilmu, bagi orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana derajat tingginya, luar biasa sekali derajat mereka di akhiratnya Allah Subhanahu. Bahkan saking tingginya derajat ini Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul ya Muhammad," katakan wahai Muhammad, "hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang menuntut ilmu dengan orang yang tidak menuntut ilmu? Beda kok. Enggak sama. Sangat beda sekali. Tidak akan ada kesamaannya. Tadi salah satunya dia akan diangkat derajatnya 700 derajat daripada orang-orang yang beriman, mendapatkan istighfar daripada malaikat. Dia akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah karena istighfarnya para ikan-ikan di laut, para binatang-binatang, para malaikat-malaikat Allah. Bahkan lebih banyak lagi keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hebatnya ilmu yang menyebabkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendapatkan gelar Siddiq karena ilmunya. Apa katanya ketika Nabi Muhammad turun daripada Isra wa Mi'raj mengabarkan kabar tentang berangkatnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan jangka waktu 1 malam. Dengan jangka waktu 1 malam. Bagi orang-orang yang tidak punya ilmu dan ditutup hatinya dengan kesombongan, ini Nabi Muhammad bohong katanya. Kata Abu Jahal, Abu Lahab, itu namanya bohong. Tapi ketika kabar ini disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Andai kata ada kabar yang lebih aneh daripada itu, aku pasti percaya. Karena ilmu, dia tahu ini Nabi bukan biasa. Ini utusan Allah Subhanahu. Dengan sebab ilmu yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau mendapatkan gelar Siddiq. Dengan berkat ilmu yang dimiliki oleh Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mendapatkan gelar Faruq. Beliau tahu ilmunya. Beliau ngerti bagaimana ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat ilmu yang dimiliki oleh Sayyidina Utsman bin Affan, menyebabkan beliau mendapatkan gelar malaikat malu kepadanya. Kenapa? Karena saking ilmunya yang senantiasa ada di dalam hatinya yang begitu dalam, menyebabkan beliau kalau mau kamar mandi membentang sorbannya, meminta kepada Allah, ya Allah biarkan 2 malaikat yang ada kanan kiriku untuk duduk dulu di situ. Aku malu di dalam kamar mandi dilihat oleh malaikat. Ilmu luar biasa kan? Dengan berkat ilmu, Sayyidina Ali mendapatkan gelar daripada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, "Ana madinatul ilm
wa aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu, dan pintu daripada kota ilmu adalah Ali bin Abi Thalib. Tanpa masuk lewat pintunya nggak bakal dapat ilmu. Maka ada orang-orang komunis atau khawarij yang tidak suka dengan perkataan ini, tidak suka dengan ucapan Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali. Mereka benci. Maka mereka mengutus salah satu pasukannya menanyakan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali bin Abi Thalib, apa pendapatmu? Mana yang lebih utama, ilmu atau harta? Maka Sayyidina Ali dengan lantang mengatakan, al-ilmu afdal minal mal. Ilmu lebih baik daripada harta. Kata orang Khawarij tadi, apa dalilnya? Katanya, yang namanya ilmu, kata Sayyidina Ali, warisan para nabi, tapi harta warisan Qarun sama Fir'aun. Pergi orang ini. Datang orang Khawarij yang kedua, bertanya lagi, ya Ali, apa yang mana yang lebih mulia, ilmu atau harta? Maka Sayyidina Ali mengatakan ilmu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ilmu akan menjagamu, tapi kalau harta engkau yang harus menjaganya. Pergi orang kedua, datang orang ketiga, ditanya lagi, wahai Ali, mana yang lebih mulia, ilmu atau harta? Beliau mengatakan ilmu jauh lebih mulia. Kenapa? Karena ilmu kalau kita keluarkan akan bertambah kepada kita, tapi kalau harta kita keluarkan akan berkurang. Datang orang keempat, bertanya lagi, wahai Ali, mana yang lebih afdal, ilmu atau harta? Ilmu, kata Sayyidina Ali. Dalilnya mana? Kalau engkau memiliki ilmu, engkau akan menjadi hakim bagi dirimu atau bagi orang lain. Tapi kalau engkau memiliki harta, hartamu akan menghakimi dirimu. Dia akan menghakimi dirimu kelak di yaumil qiyamah atau di dunia. Datang orang kelima, bertanya lagi, wahai Ali, mana yang lebih afdal, ilmu atau harta? Maka Sayyidina Ali senantiasa menjawab, ilmu lebih mulia. Kenapa? Karena ilmu, dengan engkau memiliki ilmu, engkau akan diberikan oleh Allah banyak teman. Tapi kalau engkau memiliki harta, engkau banyak musuhnya. Terus datang 2, 7, 8, 9 sampai orang di sebelah Sayyidina Ali mengatakan, wahai Ali, wahai Sayyidina Ali, kalau engkau senantiasa terus menjawab pertanyaan mereka dan berbeda-beda sampai kapan? Kata Sayyidina Ali, demi Allah, andai kata mereka satu persatu datang kepadaku, sampai seluruh orang dunia datang kepadaku, akan aku jawab semuanya dengan perjawaban yang berbeda sampai Allah menyambut nyawaku. Boleh, pintunya ilmu. Intinya dijawab semua dengan ilmu oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dengan ilmu inilah membuat Abdullah bin Abbas itu duduk di dalam parlemennya Sayyidina Umar bin Khattab. Padahal masih muda, dalam riwayat umurnya masih 18 tahun, tapi sudah duduk di gedung DPR, masih MPR. Sudah masuk di dalam tempat ruangan yang khusus, sehingga para sahabat-sahabat pada saat itu mengatakan kepada Umar bin Khattab, ini nggak pantas, masih kecil, umurnya masih muda, harus senantiasa didudukan di tempat majelis kita. Diajak musyawarah itu belum pantas karena masih muda. Tapi Sayyidina Umar ingin mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya dan kepada para tabi'in bagaimana kedudukan ilmu, tak pandang bulu. Apa kata Sayyidina Umar, wahai para sahabatku, apa pendapat kalian tentang surat An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa tafsiran bagi kalian? Semuanya mengatakan ini tafsirannya menunjukkan bahwasanya Islam itu akan menyebar luas. Islam menunjukkan akan yang namanya Islam yang akan menyebar luas, seluas-luasnya. Kata Sayyidina Umar, wahai Abdullah bin Abbas, coba engkau jawab, apa pendapatmu, tafsiranmu tentang surat Nasr tadi? Maka beliau mengatakan surat ini turun menunjukkan kabar Rasulullah sudah dekat mau meninggal. Maka Sayyidina Umar mengatakan, wallahi aku telah mendengarnya apa yang dia katakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ingin mengajarkan bagaimana kedudukan ilmu. Artinya kalau saya berbicara tentang ilmu, itu banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang akan kita dapati. Tapi pertanyaannya, ilmu yang semacam mana yang diminta di dalam syariat agama? Ilmu apa yang betul-betul mendatangkan kemuliaan-kemuliaan tadi? Maka singkat, ilmunya adalah ilmu yang bermanfaat. Bagaimana ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu pertama, membuka aib kita sendiri, bukan aib orang lain. Ingat, ilmu yang akan kita dapati adalah ilmu yang semakin membuka aib kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan aib orang lain. Kedua, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, ilmu yang akan membuat kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu khasyya kullu yuqrab bidzaka ahli. Ilmu itu hakikatnya adalah ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul sadar setiap langkah kaki kita, setiap gerak-gerik kita, setiap ucapan kita, setiap perbuatan kita, setiap apa yang kita lakukan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu hakikat. Itu ilmu yang sesungguhnya. Itu ilmu yang bermanfaat.
Pertama, yang makin membuka aib kita. Kedua, membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ilmu yang senantiasa membuat kita jadi beramal. Bukan ilmu membuat kita lebih suka berdebat, tapi ilmu yang akan membuat kita beramal. Kita tahu hari ini tentang keutamaan sholat duha, kita langsung laksanakan, itu ilmu yang bermanfaat. Kita tahu bahwasanya ilmu ini membuat kita semakin tahu kita ini banyak kekurangan, maka jangan sekali-kali kita melihat kekurangan orang lain. Cukup kita saja. Nah, ini ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Ilmu inilah yang Allah katakan di dalam Al-Quran, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah adalah mereka para ulama. Kenapa? Karena dengan ilmu mereka lah membuat mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang seperti ini yang dari tadi aku bahas. Ya, harus penting kita senantiasa memiliki ilmu yang semacam ini. Dan cara metode untuk senantiasa mendapatkan ilmu yang semacam ini, pertama kata Imam Sahihul Muslim di dalam kitab Sahihul Muslim, kita akan jumpai mengatakan kepada kita bahwasanya ilmu yang semacam ini tidak akan pernah kita dapati kecuali dengan seorang guru yang memiliki sanad sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu itu bukan hanya sekedar di lembaran kertas, walakinnal ilm fi sudurir rijal. Ilmu itu ada di hatinya orang-orang yang memiliki ilmu, dari gurunya sampai baginda Nabi besar Muhammad. Jangan percaya dengan ustaz-ustaz yang mengatakan otodidak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bohong. Ilmu itu harus dicari dengan susah payah. Kata Abdullah bin Abbas mengatakan, "Dzuliltu taliban fa azaztu matluban." Aku hina ketika aku mencari ilmu. Ada perjuangan, ada susah payah. Gak bisa ilmu itu didapatin bil buaina dengan nyantai-nyantai, tidur-tidur, dengan dia senantiasa gak mencari guru dan lain sebagainya. Bahkan ulama mengatakan orang yang belajar dengan buku sahaja, ini dengan buku kitab-kitab ya, kita belajar takrib, belajar akhlak, fikih dan lain sebagainya, cuma modal baca, maka guru kita adalah syaitan. Kamu bacanya di mana? Kamu bacanya makalah-makalah doang. Nah, guru ilmu itu harus ada gurunya. Walaupun kitabnya kita tahu, tapi harus ada gurunya. Agar ilmu ini disampaikan dengan sanad. Karena ilmu itu kata Ibnu Sirin di dalam Sahih Muslim dikatakan, laulal isnad la qala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, orang akan berbicara semau hatinya, semau pikirannya, semau hawa nafsunya. Tapi ilmu ini adalah sanad. Ilmu ini adalah sandaran. Kita jadi menyampaikan apa yang disampaikan oleh guru kita sampai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang amanah di dalam menyampaikan ilmu, ketika ditanya makna abba di dalam Al-Quran, fiha fatihatan wa abba, apa maknanya wahai Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Beliau terdiam. Beliau senantiasa mengatakan, walaupun senantiasa yang namanya langit jatuh kepadaku, tunduk kepadaku, atau bumi tunduk kepadaku, dan aku mendapatkan kemuliaan tersebut, aku akan tetap mengatakan aku tidak tahu artinya apa. Gak mau beliau menyampaikan apa yang tidak beliau tahu. Beliau tidak mau berani-berani menyampaikan karena ilmu adalah amanah. Ilmu adalah warisan baginda Nabi besar Muhammad. Gak boleh sembarangan untuk senantiasa disampaikan kalau bukan karena sanad. Dan kata Imam Malik, Imam Ahli Sunnah, bahkan digelar dari Imam Madinah, Imam Malik bin Anas yang kita kenal dengan mazhab Malikiyah. Imam Malik berkata apa? Daripada sunnah yang hakiki, hendaknya kita hanya memberitahu orang tentang sunnah, bukan menyalahkan orang yang melakukan ibadah sunnah. Jadi nggak boleh. Justru hakikat sunnah kita harus belajar sebagai seorang guru bagaimana melihat kalau ada orang melakukan sesuatu, kalau memang pandangan kita salah, harusnya diajarkan sunnah, bukan dicaci maki, bukan diajak debat, bukan dikafirkan, bukan dibid'ahkan. Karena itu bukan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu amanah. Bahkan dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dinyatakan, barang siapa yang mengatakan saudara syirik, karena bid'ah ini akan masuk neraka, pasti syirik juga hakikatnya. Siapa yang mengatakan kepada saudara syirik, maka ucapan itu akan diangkat oleh Allah, oleh malaikat Allah ke dalam langit. Ternyata kalau memang di dalam langit dia bukan orang syirik, maka kalimat syirik akan dikembalikan kepada yang berbicara. Nauzubillah min dzalik. Makanya akidah ahli sunnah wal jamaah sangat berhati-hati di dalam memahami masalah seperti ini. Tidak gampang mereka itu menyalahkan orang lain. Mereka akan belajar dulu, apalagi kalau sudah mayoritas yang melakukannya, akan mereka telusuri, akan mereka cari tahu ini betul apa tidak dalam sunnah. Andai kata nggak ada dalam sunnah, mereka akan pakai cara yang sangat mulia. Jangan sampai mengkafirkan, jangan sampai membid'ahkan, karena bukan ajaran baginda Nabi besar Muhammad. Orang sholat subuh pakai kunut, betul, itu sunnah Nabi Muhammad. Orang sholat subuh nggak pakai kunut, betul.
tidak? Jadi jangan pernah sekali-kali kita percaya dengan orang-orang yang mengatakan dikit-dikit bid'ah, ini syirik. Jangan kotori hati. Sekali lagi Imam Ghazali menyatakan kalau kita menghadiri majelis seperti ini, kita duduk di dalam sebuah